Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Muhammad Majdi MPD yang hari ini alhamdulillah berkenan hadir. Langsung saja saya Jihan Ali Hakim ingin mempresentasikan hasil skripsi yang saya buat dengan judul Penerapan Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik di MTS NU Putra II. Saya akan membawakan beberapa poin, diantaranya yaitu latar belakang. Sudah kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan telah membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita perlu meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Bapak Muhammad Fatur Rahman mengatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu kita perlu mengetahui bahwa pendidikan memiliki 3 pokok yang sangat berkaitan dengan mutu sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia, yakni proses belajar mengajar, kepemimpinan, dan manajemen kelas. Dari 3 poin ini, yang paling inti dalam proses pendidikan yaitu proses belajar mengajar, baik pendidikan formal maupun non formal. Yang kita ketahui bahwa proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas. Oleh sebab itu pendidik harus menerapkan manajemen kelas. Kenapa? Karena manajemen kelas memiliki peran dalam membantu peserta didik untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses pendidikan. Maka penerapan manajemen kelas kuat kaitannya dengan proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Dengan latar belakang tersebut, saya memilih judul manajemen kelas dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Rumusan masalah yang saya ambil 3 poin. Yang pertama, bagaimana penerapan manajemen kelas untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MTS NU Putra II. Yang kedua, apa faktor yang menghambat manajemen kelas untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MTS NU Putra II. Yang terakhir, apa solusi untuk mengatasi hambatan manajemen kelas untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MTS NU Putra II. Tujuan masalahnya ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan manajemen kelas untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MTS NU Putra II. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menghambat manajemen kelas untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MTS NU Putra II. Yang terakhir, untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan manajemen kelas untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MTS NU Putra II. Landasan teori dari skripsi yang saya buat mempunyai 2 variabel. Yang pertama, variabel pertama manajemen kelas, yang kedua minat belajar. Manajemen kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengatur proses pembelajaran supaya dapat berjalan secara sistematik. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan belajar, seperti halnya mempersiapkan apa tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Yang kedua, menyiapkan sarana pembelajaran seperti adanya kursi, meja, papan tulis, dan spidol. Yang ketiga, pengaturan ruangan belajar. Ruangannya harus seperti ini, harus nyaman, bersih, dan lain-lain. Yang keempat, mewujudkan situasi dan kondisi proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pengaturan waktu, yang mana waktunya sudah ditentukan oleh setiap sekolah masing-masing, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikulum dapat tercapai dengan baik.
Yang kedua yaitu minat belajar. Minat belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk melakukan pembelajaran dari suatu lembaga dan memproses informasi tersebut. Penelitian terdahulu saya mengambil 3 penelitian. Yang pertama yaitu saudari Husnul Khotimah. Beliau membuat skripsi pada tahun 2006 dengan judul Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI Peserta Didik di SMK Negeri 1 Batu. Yang kedua saudari Nafi Fadilah Hayati, dibuat tahun 2010 dengan judul Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar Mengajar PAI di SMA Muhammadiyah 1 Kepanjen Malang. Yang terakhir saudara Harun Ar-Rasyid pada tahun 2011 dengan judul Manajemen Kelas dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar Mengajar Pendidikan Ilmu Sosial di SMA N1 Malang. Kerangka pemikiran. Sudah kita ketahui bahwa yang menerapkan manajemen kelas yaitu seorang pendidik atau seorang guru, yang mana pendidik ini melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, dan di dalam kelas pasti terdapat peserta didik. Pendidik ini menerapkan manajemen kelas, yang mana manajemen kelas ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Ketika komponen-komponen manajemen kelas ini berjalan dengan baik, maka kelas akan menjadi kondusif. Ketika kelas kondusif, maka minat belajar peserta didik akan meningkat. Metodologi penelitiannya yaitu saya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknis pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara. Saya menggunakan 3 informan wawancara yaitu Bapak Fikri, Bapak Beben, dan Bapak Wildan. Yang kedua observasi dan dokumentasi. Teknis analisis datanya, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan evaluasi. Hasil penelitian yang saya dapat bahwa memang betul MTSNU Putra 2 Pondok Pesantren telah menerapkan manajemen kelas. Adapun penerapannya dengan menggunakan preventif atau pencegahan, kuratif atau kesembuhan, pendekatan, dan berbagai macam metode pembelajaran. Yang kedua, faktor penghambat menerapkan manajemen kelas dalam meningkatkan minat belajar peserta didik ada 2 faktor, yaitu murid itu sendiri dan pendidik itu sendiri. Yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara sekolah mengadakan seminar tentang penerapan manajemen kelas dan kerjasama dengan pihak wali murid dan pihak pondok. Karena faktor penghambatnya ada 2 macam, maka solusinya pun ada 2. Yang pertama solusi untuk pendidik, yaitu kepala sekolah mengadakan seminar tentang bagaimana penerapan manajemen kelas yang harus dilakukan. Yang faktor kedua penghambatnya yaitu murid, maka seorang pendidik atau sekolah itu melakukan kerjasama dengan wali murid dengan cara kumpulan atau bagaimana. Dan yang kedua dengan pihak pondok, karena memang dari murid MTSNU Putra 2 kebanyakan dari pesantren, makanya harus bekerja sama juga dengan pihak pondok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta terakhir yang akan saya bantai. Siap? Sampai nggak bisa jawab. Jihan Ali Hakim, mahasiswa FPI. Bedanya apa dengan penelitiannya Pipit? Kan sama-sama manajemen kelas. Pipit juga. Tahu nggak sih? Nggak tahu. Pertanyaan yang pertama ini kaitannya dengan manajemen kelas dengan peningkatan minat belajar siswa. Apa yang dilakukan
sekolah MTSN Putra 2 terkait manajerial berkaitan dengan kelas, sehingga siswa itu semangat untuk belajar di sekolah itu. Setelah saya meneliti di MTSN Putra 2 bahwa Bapak Wildan mengatakan salah satu penerapan manajemen kelas yaitu dengan cara preventif, kuratif, dan pendekatan. Beliau mengatakan bahwa menggunakan metode pendekatan. Pendekatannya yaitu dengan cara seorang guru dan murid harus saling mengenal. Tujuannya untuk mengetahui latar belakang seorang siswa itu. Nah, ketika seorang guru ini sudah mengetahui latar belakangnya, dia akan berproses atau bisa mengetahui apa yang bisa membuat dia itu bersemangat. Yaitu ternyata murid ini bisa semangat belajarnya dengan cara memberi materi dengan praktek-praktek atau menggambarkan sesuatu yang enggak hanya materi saja. Pengenalan pribadi juga penting ya. Iya betul. Di halaman berapa statement dari Pak Wildan itu? Di bab 4 halaman apa yang ditanggapan dari Pak Wildan itu di halaman berapa? Enggak, saya nggak dibeliin tuh. Beli emang nggak petah banget ya. Halaman berapa? Statement dari responden yang bernama Bapak Wildan yang mengatakan tadi yang sudah dijelaskan oleh Anda. Dibaca enggak sih? 71 Pak. Apa? 71. 71. Boleh kita lihat? Paragraf berapa? Paling Oh, udah. atas. Sangat penting kan? Iya. Ini mah Pak Fikri, bukan Pak Wildan. Yang 71 dan Pak Fikri 70, Pak Wildan 71 Pak. 71. Ya, Pak Fikri itu. Jadi setelah itu Pak, soalnya kalau di sini Pak 71. Oh. Setelahnya apa sebelumnya? Setelah Pak Fikri. Setelah Pak Fikri. Bapak Wildan. Bapak Wildan mengatakan bahwa pelaksanaan manajemen kelas dalam proses pembelajaran MTS Putra 2 yang dilakukan oleh guru di MTS Putra 2 perusahaan bukanlah yang hal yang baru. Terkait dengan usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kelas MTS Putra 2, dapat dukungan dari kepala sekolah senantiasa mengimbau para guru untuk meningkatkan ketertiban dan kondisi belajar yang kondusif dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya. Dalam kesempatan rapat mengenai pembelajaran ataupun upacara, beliau tidak bosan dalam meningkatkan kepada guru untuk menciptakan belajar sebaik mungkin. Yang terkait dengan pengenalan pribadi tadi yang dijelaskan oleh Anda, berbeda dengan apa yang dituliskan. Ada di halaman berapa? Guru mengenalkan diri dengan peserta didik supaya ada kedekatan gitu. Jadi kalau di dalam skripsi kan hanya kalau hasil penelitian kan membahas tentang 3 rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut. Maka dari itu di dalam skripsi hanya membahas tentang apakah benar di MTSN Putra 2 itu menerapkan manajemen kelas, yang kedua faktornya, yang ketiga rumusannya solusinya gitu. Adapun pas saya wawancara memang beliau mengatakan seperti itu. Ada di lampirannya, lampiran wawancaranya. Lampirannya jadi dicantumin. Udah dicantumin. Kenapa nggak dicantumin? Belum diketik. Udah diketik Pak. Hah? Belum dicantumin. Iya, nanti dicantumin semua lampirannya ya, wawancaranya, biar
uji juga tahu maksudnya itu benar nggak apa yang diucapkan Pak Wildan itu ada statement seperti itu gitu. Sebenarnya itu kan pertanyaan pokok yang berkaitan dengan manajemen kelas dalam meningkatkan minat belajar. Tadi kan saya nanya, maksudnya apa yang dilakukan sekolah untuk memanage kelas sehingga timbul minat dan bakat. Tadi Anda menjawab tidak sesuai dengan apa yang Anda bahas itu tadi, atau tidak sesuai dengan rumusan masalah. Iya. Sehingga saya menanyakan lebih lanjut, mana statement Pak Wildan itu. Kemudian Anda berargumen lagi, oh itu di luar ini apa rumusan masalah Pak. Iya. Makanya saya nanya lagi, mana hasil wawancaranya gitu. Ternyata tidak ada. Iya. Berarti kan masih tanda tanya, apakah Anda wawancara atau tidak gitu ya. Karena hasilnya nggak ada gitu. Seharusnya di lampiran itu ada, karena dibahas untuk pembahasan itu tadi. Kemudian apakah ada peningkatan setelah dilakukan manajerial sedemikian rupa yang dilakukan oleh sekolah? Apakah ada peningkatan terhadap minat belajar siswa itu, dan bentuk peningkatannya seperti apa? Anak-anak aktif berangkat di sekolahnya, atau anak-anak di kelasnya itu aktif berpendapat dan sebagainya. Gimana? Jadi setelah menerapkan manajemen kelas, memang ada peningkatan walaupun nggak 100% meningkat. Yang pertama kan tadi sudah dibahas bahwa faktornya itu kan ada dua. Yang pertama guru dan peserta didiknya. Nah, apa namanya solusinya, yaitu dengan satu, sekolah mengadakan seminar kepada seluruh guru. Yang kedua yaitu dengan kerjasama dengan wali murid atau pihak pondok. Setelah melakukan seperti itu, pertama memang muridnya yang dulunya tidak pernah maksudnya telat hadirnya, setelah mengadakan kerjasama dengan pihak pondok akhirnya bisa masuk. Itu harusnya jawaban pertanyaan pertama ya. Apa yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan minat belajar siswa itu? Harusnya jawaban pertama itu. Jawaban pertanyaan saya pertama. Maksudnya bentuk keaktifannya aja langsung. Bentuk keaktifannya ya Siswa makin aktif. siswanya semakin aktif dan mau belajar, dan tidak ada yang tidur lah intinya. Tidak ada yang tidur. Di sini ada lembar observasi ya, ada metode observasi ya, di bab 3 ya. Lembar observasinya itu mana? Enggak ada juga. Enggak dicantumin juga. Ada tapi lembar observasinya. Apa hanya lihat-lihat terus langsung ditulis bikin pembahasan? Mentang-mentang Anda mungkin alumninya atau dekat dengan sekolahnya, jadi paham. Kalau observasi sih ya kan, kalau observasi kan dengan cara penglihatan dan pendengaran. Ya, tapi kan ada bukti tulisnya juga. Bukti tulisnya belum Belum ditulis juga. Wawancara juga belum. Kalau wawancara sudah. Tapi di sini juga ada. Ada yang hasil penelitian, yang deskripsi hasil Enggak, maksudnya lampirannya. Oh iya, kalau Lampiran wawancara wawancara. enggak. Harusnya ada juga lembar observasi di lampirannya itu. Menggunakan metode apa? Nanti saya tahu indikator dan instrumen-instrumen observasi itu. Poin-poin apa saja yang akan diteliti seperti itu terkait dengan rumusan masalah yang Anda lakukan. Kemudian pertanyaan terakhir, apa tadi wawancara itu Pak Wildan, terus Pak Deden, Pak Beben dan Pak Beben, Pak Fikri. Pak Fikri. Beliau tugasnya apa saja sehingga bisa dijadikan responden untuk wawancara? Pertama beliau menjadi guru, kedua jadi wali kelas.
wali kelas. Iya. Berarti hanya perwakilan saja. Perwakilan setiap saat itu kan 3 instrumen. Nah, itu kelas 7, 8 dan 9. Yang menentukan siapa? Yang menentukan beliau itu kamu sendiri? Enggak Pak, saya Bertanya. mengajukan ke Pak Fikri. Nah, saya minta siapa aja yang harus diwawancarai dan beliau mengatakan 3 orang itu Pak. Oh gitu. Harus dibuat juga lembar wawancaranya ya? Kalau lembaran sih udah ada, cuman nggak dimasukin. Gak dimasukin, lupa atau buru-buru daftar. Oh, iya. Yang sidang. Iya, kayak Bram ya. Kepala sekolah Amel. Oh iya, cepat. Daulah yang lama no. Daulah yang lama ya. Ulang lagi kan. Oke. Itu pertanyaannya ya. Kemudian ini abstrak bikin sendiri. Bikin sendiri. Sudah ditaksir Kemarin sih sama Bapak Is. Bapak Mustafa. Ya. Kemudian mengenai apa? Setiap paragraf ya. Ini alihnya pertama ini terlalu sempit spasinya ya. Terlalu mepet. Gitu. Nanti diperbaiki ya. Harus sesuai dengan standar penulisan skripsi supaya kelihatan rapi. Kemudian nanti ayat Al-Quran ini aja ya. Ya terjemahannya aja. Tadi beberapa ayat Quran juga saya lihat terjemahannya aja. Tapi ada masih tulis ayatnya ya. Terus di halaman 47 kalau di sini rangsangan dan afeksi juga akan berpengaruh terhadap faktor bla 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 bla. Kemudian set titik. Nah di sini ada alenia. Alenia atau kalimat selanjutnya atau gimana ya? Di sini lanjutannya adalah kesulitan, kemudian 3 minat dan ketajaman perhatian belajar, 4 berprestasi. Maksudnya alenia atau gimana? Iya, Halaman 47 kalau di sini kan beda kata ibu. Di sini 47. iya. Maksudnya ini apa ini? Paragraf baru atau kalimat lanjut gitu? Kamu tuh manajemen kelas ya? Iya Pak. Iya. Minat ini minat belajar kamu apa? Inovasi pembelajaran. Oh, bedanya di situ. Tadi saya nanya, tahu nggak Pipit juga dibilang sama manajemen kelas? Bedanya apa dengan Pipit? Nggak tahu. Kemudian di sini ada hasil penelitian dan kemudian ada deskripsi hasil penelitian ya. Kemudian ada pembahasan. Kok beda-beda ya? Pembimbingnya sama tapi beda-beda itu apa? Di pembahasannya itu. Tadi Pak Fahad juga Lia ya? Atau siapa? Lia Pak Fahad tadi. Iya. Punya Zian dengan punya Lia juga beda itu di pembahasannya. Kalau tadi Lia hasil penelitian dan pembahasan kan, ini Jian hasil penelitian, kemudian nanti ada lagi pembahasan gitu. Padahal satu pembimbing ya, tapi beda gitu. Kemarin sih Bapak cuman awalnya kan saya hasil penelitian cuma hanya hasil wawancara seperti ini. Kata Bapaknya jangan seperti itu bentuknya. Jadi ada pembahasan, jangan sampai terpaku wawancara semua isinya.
akhirnya dirubah seperti itu. Ya, hasil penelitian kan bisa hasil observasi ya. Iya Pak. Nanti di observasi itu ada instrumen mengetahui profil sekolah misalkan. Di sini ada hasil penelitiannya profil sekolah. Kemudian program-program dan sebagainya, struktur. Nah, di sini ada deskripsi data penelitian. Kemudian ada pembahasan. Seharusnya pembahasan itu kan penggabungan antara hasil penelitian dan teori, dasar teori di bab 2 itu. Sedangkan tadi saya lihat di pembahasan itu hanya menyimpulkan tadi ya hasil penelitian lagi, tidak digabungkan dengan teori dari dasar teori. Contoh misalkan pelaksanaan manajemen kelas dalam meningkatkan minat belajar. Nah, menurut teori yang sudah Anda tulis di bab 2 itu mengenai pelaksanaan manajemen kelas itu seperti apa, kemudian minat belajar juga seperti apa, kemudian digabung dengan hasil penelitian di sekolah. Ya, di sini tidak ada. Iya karena ya mungkin berarti harus dihapus ya Pak, gitu. Bukan dihapus, ditambahkan dengan Soalnya kalau dasar teori. dasar teori sih adanya di deskripsi hasil penelitiannya Pak. Iya, makanya saya rancu juga, maksudnya ada deskripsi hasil penelitian, ada pembahasan, kemudian ada hasil penelitian juga di judul besarnya hasil penelitian, gitu. Mending yang lebih enak itu apa? Seperti lihat saja hasil penelitian dan pembahasan gitu. Jadi langsung digabung saja, langsung digabung antara, kecuali kalau misalkan ada analisis hasil penelitian, jadi dianalisis dulu. Jadi direduksi data, kan ada reduksi data itu. Atau dibagi dua, judul besar itu hasil penelitian, kemudian A hasil penelitian. Nanti itu ada profil, ada ini, kemudian ada wawancara, kemudian nanti ada pembahasan. Nah, pembahasan itu misal A hasil penelitian, kemudian B-nya itu pembahasan. Pembahasan itu kan menjawab rumusan masalah ya, termasuk hasil penelitian juga sama, harus sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3, pembahasannya ada 3 juga. Ya, nggak mungkin ada tambahan pembahasan di luar rumusan masalah. Nah, pembahasan itu gabungan antara data penelitian di lapangan dengan dasar teori. Pelaksanaan manajemen kelas dalam meningkatkan minat belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru wali kelas dan Putra 2 telah melaksanakan manajemen kelas untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dengan baik dan melakukan beberapa cara agar peserta didik lebih berminat dalam belajar. Menurut bla 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 bla, dikatakan bahwa dalam bukunya ini hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh siapa, yang diambil dari dasar teori gitu. Jadi bukan polosan begini, ini makanya hasil penelitian juga sama pembahasannya. Hanya mengcopy hasil penelitian tadi, deskripsi tadi, digabung di pembahasan gitu. Sehingga nanti ada referensi juga di bawahnya, ada bookletnya. Ya, tentunya dasar teorinya diambil dari bab 2, jangan diambil dari buku yang lain yang tidak tercantum di sini. Gitu. Kemudian daftar pustaka lebih dirapiin lagi. Kalau misalkan ada yang dari jurnal ya khusus jurnal, jadi buku. Jadi daftar pustaka, buku, kemudian jurnal, internet gitu ya. Nah ini untuk internet diunduhnya kapan, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, alamatnya apa, itu harus lengkap juga ya. Terus lampiran-lampirannya, lampiran observasi dilampirkan. Nanti saya lihat kalau ada revisi ini apa maksudnya, sebelum dijilid kan nanti ada tanda tangan penguji. Nanti saya lihat sudah ada belum lampiran observasi, lampiran wawancara, ya. Kemudian wawancaranya sesuai apa tidak, ya. Itu
Gitu ya. Oke, Cian. Selamat sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang baik dan mudah-mudahan skripsinya itu sudah berguna bagi adik kelas kalian dan bagi mahasiswa seluruh Indonesia. Terima kasih ya, saya sampaikan, mohon maaf